Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmatumila Roki. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tajdid atau yang dikenal dengan sebutan modernisasi Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan disebut dengan tajdid atau pelakunya disebut dengan mujaddid. Pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab zaman yang senantiasa berubah. Tradisi pembaruan dalam Islam telah berlangsung sejak masa awal sejarah Islam. Karena setiap terjadinya masalah baru yang belum ada ketentuan hukum, maka kaum muslim segera mencari jawabannya atau ijtihad melalui jima, qiyas, dan sebagainya dengan tetap membujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Istilah tajdid populer pada abad ke-18 Masehi setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaruan Islam di Mesir. Sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat, sebelum periode modern, hubungan antara Islam dan Barat sudah terjadi, terlebih antara kerajaan Utsmani dengan beberapa negara Barat. Namun, kontak dengan kebudayaan Barat ini semakin intens. Saat jatuhnya kekuatan mesin dari Napoleon Bonaparte dari Prancis, disusul dengan improvisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kondisi itu membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual dan pemerintahan Islam di Mesir untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaruan. Di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaruan dan modernisasi Islam adalah yang pertama, adanya sifat jumud, stagnan persatuan di kalangan umat Islam terpecah-pecah. Yang kedua, adanya kotak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Pembaruan dalam Islam berbeda dengan agen alisana dalam dunia Barat. Tokoh pembaruan dan modernisasi dunia Islam yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha ini adalah keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani dan meninggal di Mesir pada tahun 1889. Nah, lahirnya keinginan Muhammad Ali Pasha dan motivasi dari unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, pembaru Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ialah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Yang kedua ada Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang wilayah Mesir. Nah, ayahnya yang bernama Abdul Hasan Khairullah dan ibunya yang memiliki kebangsaan Arab dan memiliki garis keturunan dari Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Ia dikenal juga dengan nama Ahmad Iqbal, ayahnya yang bernama Nur Muhammad. Nah, pembaruan yang dilakukan ialah membentuk negara tersendiri bagi komunitas Muslim yang terpisah dari India dan Hindu. Ketika itu ia menyatakan, saya ingin melihat puncak daerah perbatasan batas laut Sindi dan lukisan menyatu menjadi satu negara sendiri. Yang terakhir ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di dekat Kana di distrik Kabul, Afghanistan tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Di Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan karena umat telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya ajaran-ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme.
yang menjadikan umat menjadi statis. Sebab lain lagi adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, lemahnya persaudaraan antara umat Islam, dan lain-lain. Nah, pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam ialah munculnya gerakan Paderewali yang ingin membuktikan ajaran Islam yang telah tercampur baur dengan perbuatan yang non-Islam. Kedua, munculnya gerakan Minangkabau. Yang ketiga, munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang terbaru. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.